Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Kamarudin Asatid wal asatidat, jamaah muslimin muslimat, Bapak RT, para tokoh yang insya Allah malam ini semua kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan serta ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah yang begitu banyak memberikan kita nikmat. Dengan nikmatnya kita berkumpul kembali dalam rangka pengajian bulanan. Semoga langkah kita dari rumah menjadikan bukti amal soleh kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi asar, menjadi sebab, menjadi bekas agar keturunan putra putri kita tergolong orang yang layak mendapatkan warisan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga kita dijadikan umatnya yang selalu istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak, pada sehat semua? Alhamdulillah. Kita ngajinya rileks aja lah. Ini kitabnya ada yang megang? Ibu-ibu megang nggak? Nggak megang, beli bu. Kita insya Allah, kayaknya Ustadz, ini saya bahas nerusin aja deh hadis tadi dari permintaan Ustadz Komarudin. Artinya saya nanya, bukan permintaan sih, karena di masjid itu kan dibandingkan di sini, artinya lebih banyak di sinilah jamaahnya. Itu apa saya ngebahas tentang keutamaannya kurban karena kita kurban, tapi saya pikir terlalu lama lah. Insya Allah nanti disampaikan juga yang telah saya sampaikan di masjid juga akan disampaikan dengan Pak Ustadz Komarudin. Jadi antum saja nanti yang menyampaikan. Kita akan insya Allah kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi, dan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi ini udah selesai ya hadis pertama ya, udah, berarti hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua halaman berapa Pak Ustaz? Yang kecil itu halaman 2. Halaman 2. Yang punya aplikasi hadis Arba'in Nawawi silakan dibuka. Yang nggak punya berarti mendengarkan. Ya, yang penting jangan ngobrol. Ya, tutup dulu sejam, kan dari pagi udah ngobrol. Ya. Bahwa kita akan melanjutkan hadis yang kedua dalam kitab hadis Arba'in Nawawi ini. Karena kajian di saya ini pakai kitab, maka saya sesuai materi yang saya akan bahas. Kalau mudah-mudahan istiqomah ngajinya, kalau istiqomah itu nanti di dalam hadis Arba'in ini banyak yang perlu dibahas, tentang adab, tentang pernikahan, tentang ya banyak lah, kalau insya Allah sampai kita istiqomah, insya Allah. Di halaman yang 2 bahwa hadis yang kedua dalam hadis Arba'in Nawawi ini, Bismillahirrahmanirrahim, an Umara radhiyallahu ta'ala anhu aidha. Hadis yang kedua ini dari sahabat Nabi yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aidha. Hadis yang pertama sama dengan hadis yang kedua, masih dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dan saya sudah membahas beberapa tahun ke belakang tentang Sayyidina Umar, jadi nggak perlu bahas lagi. Hadis ini dari Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
bahwa kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu saat kami para sahabat Nabi termasuk Sayyidina Umar julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini duduk dalam satu majlis, dalam satu tempat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat dan Sayyidina Umar, nahnu julusun inda Rasulillah, ia sedang berkumpul duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Ngapain mereka itu duduk bersama dengan Nabi? Tidak lain, duduk bersama Nabi adalah mengambil manfaat. Gak mungkin duduk bersama Nabi itu melakukan sesuatu yang manfaat, seperti menyampaikan hukum, mengaji seperti ini. Itu yang dilakukan oleh sahabat bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita pahami, ngapain itu Nabi sama sahabat itu? Apa main remi, apa main gapre? Ya nggak mungkin lah. Ya, artinya duduk yang manfaat. Yang haram nggak mungkin, ya kan? Kalau yang haram itu Pak udah karuan, wajib ditinggalin. Ya, mau dia yang pokoknya kalau yang haram nggak perlu dibahas lah, artinya wajib ditinggalkan. Kalau sama Nabi itu duduk bersama Nabi pasti ada manfaat di dalamnya. Pasti ada manfaat. Sahabat Sayyidina Umar. Kenapa? Bukan berarti karena di dalam beberapa makalah dikatakan ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kalau yang haram itu udah jelas harus ditinggalkan. Mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Bahkan yang dilakukan sahabat dan Nabi ini manfaat. Bahkan Nabi menanjurkan bagi umat Islam yang haram ditinggalkan. Yang tidak manfaat itu artinya bukan haram, Pak. Gini nih. Nabi duduk melakukan sesuatu yang manfaat. Kita bekerja melakukan sesuatu yang manfaat. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kalau yang haram udah jelas. Bahkan di dalam Islam sendiri ini kita dianjurkan jangan terlalu banyak melakukan perkara yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya itu bukan berarti haram. Mubah itu haram nggak mubah itu? Enggak, mubah itu nggak haram, boleh. Monggo dilakukan, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Itu perkara mubah. Perkara tidak ada manfaat itu bukannya haram, mubah. Karena kalau haram nggak perlu dibahas ya, udah haram gitu. Maka Nabi dalam hadis ngomong begini, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda kebaikan, kesempurnaan keislaman seseorang itu, nih, saya ulangi, tanda, ini kita kan orang Islam nih, tanda kebaikan, kesempurnaan keislaman kita, keimanan kita kepada Allah, jika dia telah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Tanda keburukan keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang manfaat. Itu cirinya. Jadi tanda Islam orang ini semakin baik, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat itu bukan haram, boleh. Yang gak ada manfaatnya dia tinggalin. Tapi tanda buruknya keislaman seorang, dia ninggalin sesuatu yang manfaat. Kenapa? Karena perkara manfaat itu ditinggalin, mestinya kan diapain? Dihadapin, dijalanin. Yang manfaat itu jangan ditinggalin. Orang ngasih duit 1 juta sama kita dengan gratis, mestinya kita tinggalin apa kita ambil itu? Itu manfaat kan? Gampangnya gitu. Jadi Nabi Muhammad Sayyidina Umar, ya makasih kopi nih. Oke, kita lanjut. Tanda kesempurnaan Nabi Sayyidina Umar dan sahabat itu duduk bareng dengan Nabi. Ngapain? Ngambil perkara yang manfaat. Nabi jangan kena haram. Yang tidak manfaatnya ditinggalin. Bahkan Nabi ngomong dalam hadis yang lain, tanda kesempurnaan, kebaikan, keislaman seorang keislaman seorang itu, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tanda keburukan keislaman seorang, yang manfaat dia tinggalin. Yang manfaat dia tinggalin. Contoh, sesuatu yang manfaat, yang tidak manfaat. Contoh kita, karena gini, karena orang itu kalau sering melakukan perkara yang mubah ini kan nggak dosa.
sering banget melakukan perkara yang mubah, nanti dia akan mudah melakukan perkara yang haram, Pak. Masalahnya itu. Kan dasar hukumnya mubah itu kan nggak haram ya. Tapi kalau dia sering banget melakukan yang mubah, nanti gampang terjerumus dalam perkara yang haram. Awalnya dari yang mubah, bukan dari haram. Tapi kalau keseringan ngelakuin yang mubah, kelamaan ngelakuin yang mubah, nanti mudah setan itu membujuk kita, menjerumuskan kita dalam jurang kemaksiatan, dalam jurang keharaman. Tadinya dari haram. Contoh gini, setan itu menggoda kita itu mempunyai beberapa trik. Kita bilang kita lawan godaan setan, kita lawan godaan iblis. Kita kalau melawan seorang itu harus tahu kekuatan musuh. Kalau kita nggak tahu kekuatan musuh, kita pengen hajar aja, mati konyol kita. Betul nggak? Jadi kita harus tahu ini kekuatan musuh gimana nih. Orang kan ada kalanya diomongin lembut, nggak terima, ditegaskan baru nerima. Ada orang yang pakai omongan berdiri, dia mau berdiri. Ada yang pakai isyarat saja sudah paham. Ada yang harus ditegaskan. Macam-macam itu orang cara merubahnya. Ya kayak anak sekolah. Anak sekolah itu kan ada siswa yang dipelototin gurunya udah diem. Ada yang diomongin baru diem. Ada yang dipelototin diomongin gak diem, dikasih sanksi baru diem dia. Nak sini berdiri kamu kalau masih bicara. Makanya ibu-ibu kalau ngaji masih ngomong baik suruh berdiri kali ya. Ya, perhatiin. Nah ini sesuatu. Kita harus tahu nih, setan ini ngebujuk kita bagaimana nih? Harus tahu Pak lawan kita. Kalau nggak tahu bahaya kita. Yang pertama ini setan itu Pak dari awal dia biar paham, nanti yang kemubah. Setan itu ngegoda kita, ini ibu sama bapak, kita digoda itu agar tidak menyembah Allah. Godaan pertama tuh, biar musyrik, ya, biar kagak nyembah Allah. Tapi alhamdulillah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dijamin umatnya tidak akan menyembah selain Allah. Alhamdulillah, betul nggak Pak? Saya yakin di sini dikasih duit 2 juta, 3 juta, 5 juta, disuruh nyembah selain Allah, saya yakin nggak bakal mau. Betul Pak? Kan itu jaminan dari Nabi. Itu godaan yang pertama. Kita disuruh nyembah selain, gagal. Orang iblis, setan ini ngegoda kita dalam satu ini gagal. Kagak kena, disuruh nggak nyembah baik ya. Alhamdulillah. Ketika dia gagal menggoda kita, merayu kita, memujuk kita, menyembah selain kepadanya, iblis karena pinter, dia kagak berhenti Pak. Masih punya trik yang lain. Biarin dah, orang Puri ini saya goda agar kagak nyembah Allah, tetap nyembah Allah. Biarin deh saya kalah, tapi saya kagak berhenti godanya. Pakai trik yang kedua. Yang pertama saya yakin kita udah mampu ngelawan dia. Pakai yang kedua. Apa pakai yang kedua itu? Digoda kita agar meninggalkan perintah-perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Digoda jangan sholat, digoda jangan ngaji. Tapi kenyataannya alhamdulillah masih ngaji baik. Alhamdulillah. Kalah nggak tuh dia? Kalah lagi kan ya. Udah 2-0 dia sama kita. Disuruh musyrik nggak mau. Digoda udah jangan sholat, masih sholat aja. Apa 5 waktu? Ya kadang-kadang sholatnya maghrib sama isya doang. Ya, tapi masih sholat kan gitu. Saya ngomong sholatnya ya, bukan hukumnya. Hukumnya nanti di lain waktu dah. Artinya masih sholat. Digoda, udah jangan ngaji, masih ngaji aja itu. Gagal lagi tuh setan. Gak bisa orang Puri bilang jangan ngaji, ngaji aja ini. Kalah dia. Ketika dia kalah di situ, digoda lagi yang ketiga, nggak berhenti. Digoda dengan apa? Kita menang nih yang 2 nih. 1 menang, tetap nyembah Allah. Disuruh nggak ngaji, tetap ngaji. Kita menang, alhamdulillah. Digoda pakai yang ketiga. Apa cara dia yang ketiga? Digoda kita itu untuk melakukan perkara yang haram. Sholat mas sholat, ngaji mengaji, haram jalan terus. Kan masih nyembah Allah kan? Kan masih ibadah. Tapi dia melakukan perkara yang haram. Ternyata alhamdulillah juga banyak yang melakukan itu, yang mengalahkan itu. Banyak orang yang tetap sholat, tetap nyembah Allah, tetap ibadah.
tapi dia tetap mencari yang halal, nggak berani nyari yang haram. Betul? Tetap kita cari duit yang halal tuh, nggak mau kalah lagi dia. Pakai yang ketiga. 3-0 udah. Menang banyak kita dah. Menang banyak. Tapi dia nggak berhenti di situ. Ini pertama, kedua, ketiga kita masih menang nih. Kalau kita digoda suruh nyari yang haram, ternyata masih halal, dia nggak berhenti di situ juga, Pak. Digoda dia, yang haram udah kita tinggalin. Gua goda nih, biar nih orang sering melakukan, biar dah dia nyembah Allah, biar dah dia tetap sholat, biarlah dia tetap cari yang halal, saya goda biar dia banyakin melakukan perkara yang makruh. Karena haram gagal, dibanyakin yang makruh. Gagal juga yang makruh. Masya Allah, jadi wali kita itu. Iya, karena tetap nyembah Allah, tetap beribadah, tetap mencari yang halal, yang makruh ditinggalkan. Ketika makruh ini ditinggalkan, terakhir dia apa? Ngegoda kita nih. Ini nggak kerasa nih. Ini kadang kita kalahnya di sini. Kalau udah kalah nanti perangi ya. Di haram kita lewati, makruh kita lewati, digoda dengan yang kelima, Bu. Apa yang kelima ini? Iblis ngegoda kita. Kita biarlah ini orang puri, silakan ngaji terus, silakan ninggalin haram, silakan ninggalin makruh. Digoda sama dia dengan perkara yang apa? Perkara yang mubah. Disuruh banyakin perkara yang mubah. Mubah kan dasar hukumnya dosa apa enggak? Enggak dosa. Disuruh perbanyak perkara yang mubah. Nanti kalau dia sering melakukan perkara yang mubah, nanti mudah iblis menjerumuskannya, membalikkannya ke perkara yang haram. Mana buktinya? Oke, buktinya contoh dari segi ucapan. Ngobrol dengan orang Islam, sesama orang Islam, dengan tetangga, hukumnya ibadah. Betul nggak? Silaturahmi, ibadah, kita ngobrol sama teman, silaturahmi. Betul? Ibadah itu silaturahmi. Ini cara mubah nih. Tapi di situ iblis menggoda kita disuruh duduk. Ini bukan dalam satu acara ngaji, bukan. Artinya nanangga lah. Nanangga itu kan silaturahmi ibadah. Ngobrol itu ibadah. Tapi iblis di situ ngegoda kita biar kita nongkrongnya udah ngobrol, nanti besoknya enak, besoknya asik lagi ngobrolnya, akhirnya punya ide, yuk kita bikin forum, bikin grup. Biar ngobrolnya enak. Bikin grup. Kemudian kumpul di satu tempat yang tadinya ngobrol cuma 1 jam, karena ada grup ngobrolnya melebihi 1 jam, melebihi 2 jam. Biasanya obrolan pertama, kalau 1 jam pertama itu bagus. Di sana bukan di sini. Betul. Bagus tuh, tentang nyari duit, tentang agama, 1 jam. 2 jam yang kedua ini udah mulai goyang. 3 jam mulai tanda tanya. Anu tetangga gimana itu? Dia begitu banget ya. Ya, udah mulai nyerempet. Akhirnya ngomongin benar apa benar sih ngomong? Oh, benar. Benar betul? Benar. Itu awalnya dari mana itu? Dari yang haram apa dari yang mubah? Mubah. Dari yang mubah. Ya, kayaknya kita kalah di sini nih ya. Itulah cara iblis menggoda kita, Pak. Ya, kita kalau digagalkan, kita menang dalam perkara haram, nanti yang mubah. Karena kalau mubah ini terlalu lama, terlalu banyak, mudah terjerumus dalam perkara yang haram. Kita nggak terasa itu. Awalnya ibadah, karena terlalu lama. Bukan nggak boleh, terlalu lama seperti itu. Itu dari ucapan. Dari makanan, kita beli beras dari uang kita yang halal. Beli minuman dari uang kita yang halal. Semua serba halal. Tapi kalau semuanya halal, kita beli, kita mau makan sedikit atau banyak, nggak haram punya kita. Karena dari yang halal. Tapi tetap Islam menganjurkan, walaupun punya kita sendiri, milik kita sendiri, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena efeknya terjerumus dalam perkara yang haram. Contoh, puasa. Puasa kita beli bukaan, beli beras, buka dari uang yang halal, beli beras dari uang yang halal. Kemudian kalau Nabi Muhammad SAW buka itu 3 kurma. Kalau kita sama 3-nya porsinya beda. Ya, kita 3 mangkok gitu. Ditanya, kita makan ada makan 1 kolak, 1 nasi, banyak banget tuh. Boleh nggak kita makan? Boleh. Dari uang kita sendiri, dari halal. Nggak haram. Ya, karena uang kita sendiri. Tapi ingat,
iblis menggoda kita dari perkara yang mubah. Itu mubah kita makan semua, tapi digoda kita agak terlalu banyak dalam perkara makan. Kalau nanti makannya kebanyakan, ntar terawihnya bagaimana itu? Terawihnya bagaimana itu? Oleng terawihnya. Ngap, dari mana itu olengnya itu? Dari perkara yang mubah. Akhirnya kagak itu kan dari yang mubah, bukan dari yang haram. Sampai sini paham? Sama ngobrol kayak begitu. Tidur itu dalam ucapan. Kayaknya kita kalah di sini kayaknya nih ya. Nah kalau udah kalah diperbaiki. Kita harus tahu trik dia. Dia kan tahu trik kita, masa kita nggak tahu trik dia? Ya, jangan setan ngikutin, jangan kita ngikutin iblis, biar iblis ngikutin kita begitu. Paham kira-kira? Karena iblis itu Pak, kita nih ngajinya harus istiqomah kita ini. Karena iblis saja istiqomah Pak. Karena iblis saja masa kita kagak istiqomah? Nanti bisa aja ngomong iblis istiqomah. Emang iya? Nih Pak, iblis itu pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan hidupnya nggak pernah punya musuh Pak. Adapun orang yang memusuhi Nabi, benci Nabi tanpa alasan. Ya, sampai iblis yang udah ketahuan makhluk yang kafir, itu iblis saja Pak ditawarkan sama Nabi, itu saking baiknya Nabi tuh. Sampai ditawarkan sama iblis kan sebelum jadi dikeluarkan, sebelum penggoda orang yang beriman, penghuni surga pertama kan iblis itu. Artinya iblis itu udah tahu dia mah nikmat surga seperti apa, karena dulunya di surga. Lah kita mah kan belum masuk surga, baru tahu surga karena ada nabi, ada hadis. Kalau dia mah udah ke surga, maka tahu surga seperti apa dan tahu nikmat surga seperti apa. Ini singkat aja karena saya fokus ke mubah. Kemudian ketemu Rasulullah SAW. Itu pas ketemu Nabi yang baiknya luar biasa Nabi itu. Iblis ini mah iblis kan. Kalau orang ntar ibadah ntar nggak ibadah baru ketahuan kan, ada baik ada buruk. Iblis kan buruk terus. Itu iblis ditawarin sama Nabi. Iblis kata di Ustaz, ya itu iblis ditawarin sama Nabi. Iblis, ente kan pernah di surga. Kata iblis, iya di surga. Gimana rasanya di surga itu? Nikmat. Dia mau orang udah pernah ke surga, bisa jawab nikmat di surga itu. Terus ente dikeluarin dari surga, nikmat nggak? Kagak nikmat. Dan jawab dia nggak nikmat karena udah ke surga. Nabi ngomong, iblis mau nggak masuk surga lagi? Nabi ini. Makanya saya bingung, iblis nawarin ke surga coba. Kurang baik bagaimana Nabi itu? Ya, kalau kita ditawarin surga, alhamdulillah emang orang Islam kan? Ini mah iblis gitu. Ente mau nggak masuk surga lagi? Itu iblis jawab, nangis Pak depan Nabi. Apa kata iblis tuh? Ya Rasulullah, mau saya masuk surga lagi. Nikmat di surga itu. Itu iblis tuh. Tanya lagi sama Nabi, bener nih? Ente mau surga? Bener, saya sudah pernah ke surga dan saya tahu nikmat surga seperti apa. Mau saya masuk surga. Kata Nabi, oke, kalau kamu mau masuk surga, bisa saya tolong kamu. Bisa saya syaratnya satu. Apa? Hormati Nabi Adam. Dulu kamu menghormati karena dia masih hidup. Sekarang Adam udah nggak mati. Udah mati, udah nggak ada kan Nabi Adam. Hormati dia, Nabi Adam yang tidak ada. Jawaban iblis apa? Ini jawaban iblis, kata iblis, ya Rasulullah, nggak bisa. Saya setelah dari surga dikeluarkan oleh Allah, kemudian saya ditakdirkan oleh Allah untuk menggoda orang yang beriman kepada kamu. Maka saya sesuai dengan tugas Allah, saya tetap istiqomah dalam tugas saya. Jadi iblis istiqomah. Iblis istiqomah. Lah, kita jadi ngikutin. Mestinya kita juga istiqomah. Iya, paham ya? Paham kira-kira? Iya, nah itu. Nah, ini dari perkara yang mubah. Tuh, kebanyakan dari ucapan. Kalau kelamaan nggak terjerumus 2 jam, 3 jam perkara yang haram. Udah gibah tuh. Kemudian kalau dari makanan nanti ibadahnya malas. Kalau dari apa? Kemudian dari waktu. Ya, dari waktu. Mestinya kita memanfaatkan waktu itu buat ibadah. Kalau ibadah kita kagak bisa, yang penting jangan maksiat. Ya. Yang penting jangan maksiat. Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali berkata begini.
Ya, untuk memanfaatkan waktu. Sampai Imam Ghazali mengatakan la yanamu illa indal ghalabah. Kita bisa ngomong, bisa makan itu karena melek. Ya kan orang tidur nggak bisa ngomong, nggak bisa makan. Sampai Imam Ghazali bilang, biar waktu itu manfaat, dia bilang la yanamu illa indal ghalabah. Jangan tidur illa indal ghalabah, kecuali dalam keadaan ngantuk berat. Ghalabah itu ngantuk berat gitu. Kita kata Imam Ghazali, jangan tidur kalau belum ngantuk berat. Mungkin ibu bapak mungkin ya iyalah, kalau belum ngantuk usah tidur. Bukan itu maksudnya. Perhatiin. Jangan tidur kalau kita belum ngantuk berat. Kenapa demikian? Ini kalau mata bu pak belum ngantuk, jangan dipaksa tidur. Lakukan perkara yang manfaat. Ibadah ge. Kalau ibadah nggak bisa, lakukan perkara yang mubah. Kalau belum ngantuk. Pertama kalau Islam nganjurinnya, kalau belum ngantuknya apa? Ngaji, zikir, baca Quran. Malas kan baca zikir mah. Baca Quran agak malas. Oke lah, kalau baca Quran malas, udah nggak usah baca Quran. Yang penting ente kagak maksiat. Ngapain? Lakukan perkara yang mubah gedah. Yang penting nggak maksiat judulnya. Ngapain? Main bola kek, main badminton kek. Nggak haram kan? Yang penting maksiat terhindar. Habis main badminton umpama nggak ngantuk juga. Kalau nggak ngantuk juga, pulang ke rumah. Ini nggak ngantuk. Lakukan, jangan perkara maksiat. Kalau mubah silakan. Yang penting jangan banyak. Ternyata kita sampai rumah kagak ngantuk juga. Aduh, belum ngantuk juga nih. Baca Quran. Karena kalau baca Quran itu baru ta'awud aja udah angob itu. Betul nggak? Makanya obat mujarab ngantuk itu ngaji itu. Ya, kalau ngaji gurunya assalamualaikum udah mulai angob aja itu dah. Pas gurunya Rabbana atina seger lagi. Iya. Obat mujarab itu. Iya. Ya bukan, jadi nggak usah pakai pil ngantuk, kita ngaji udah ngantuk udah. Nah ini umpama baca Quran, habis ngaji juga nggak dapat juga itu ngantuk. Aduh, kalau saya melek ini bisa maksiat nih, bisa maksiat badan, bisa maksiat hati, suudon sama orang. Kalau belum ngantuk juga, saya alihkan ke baca Quran, saya malas. Yang punya bini, ingat bini tuh. Nah, bini nganggur nih, hajar pak. Paham pak? Ingat bini nganggur, hajar terus. Kan biasanya setelah bersetebu lemes tidur. Iya ngantuk tuh. Gimana gitu caranya biar dapat ngantuk? Paham nggak? Daripada maksiat. Hati-hati ibu pulang ngaji nih. itu yang punya istri, itu yang punya istri. Nah, artinya apa? Sampai Islam sampai mengajarkan seperti itu agar tidak ada waktu yang kita gunakan tidak manfaat. Itu maksudnya. Sampai seperti itu. Sampai tidur. Kenapa demikian? Kadang, maka Imam Ghazali bilang, la yanamu illa indal ghalabah. Jangan kamu tidur kalau belum ngantuk, sebab ya, insya Allah bukan orang sini, bukan. Saya akan orang sini mah. Orang sini. Ya, luar biasa. Ya. Kata Imam Ghazali, jangan tidur sebelum kamu ngantuk. Karena kita itu, Pak, di sono, bukan di sini, di sono. Ya. Ini dia tidurnya jam berapa? Gegoler, tahu gegoler nggak? Berbaring lah gitu ya. Tidurnya jam berapa? Berbaringnya jam berapa? Habis sisa jam 8, udah narik kasur. Tiker di depan TV. Depan TV nih. Ya kan, naruh kasur, bantal depan TV. Mulai berbaringnya dari jam 8, tidurnya jam 12. Betul. Di sana bukan di sini. Iya, tidurnya berbaringnya jam 8, tidurnya jam 11, jam 10. Bu, 2 jam waktu itu manfaat nggak itu? Sia-sia itu waktu 2 jam. Kalau di jam 8, 10, 2 jam. Nggak ada manfaatnya. Kalau sampai jam 12, 4 jam itu. Artinya Imam Ghazali berkata, kalau belum tidur dan kalau belum ngantuk ngapain aja. Jangan dipaksa bergoler jam berapa, berbaringnya jam berapa, tidurnya jam berapa. Itu namanya tidak memanfaatkan waktu. Paham sampai sini? Di sono biasanya di sono, di sini mau kan? Ya, saya udah tiduran Ustadz jam 8 megang HP, tidurnya jam 11. Berapa jam itu? Maka pantas kata Imam Ghazali, la yanamu illa indal. Jangan tidur kalau belum ngantuk, maksudnya itu. Ya, maka Nabi berkata, tanda kebaikan iman seorang
dia ninggalin tuh yang tidak ada manfaatnya. Tanda buruknya dia ninggalin sesuatu yang manfaat. Itu buruk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kata Sayyidina Umar ibn Khattab, duduk. Kata Sayyidina Umar, kami duduk bersama dengan ini melakukan sesuatu yang manfaat. Sesuatu yang manfaat. Ketika duduknya Sayyidina Umar dan para sahabat bersama Nabi, ittala alaina rajulun syadidul mayad di siyab, syadidus sawadi sya'ar, la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun. Lagi duduk begini, tahu-tahu itu tala alaina rajulun, tahu-tahu datang muncul seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini kita lagi gabung nih. Bapak sama saya kenal, saya juga kenal sama Bapak. Ini kita lagi kumpul begini, tala alaina rajulun, tahu-tahu ada seorang laki-laki yang datang, syadidul bayadis siyab, bajunya sangat putih. Syadidus sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. Anehnya, la yura alaihi atharu safar. Tapi di bajunya, di pakaian yang sangat putih itu, nggak ada bekas tanda-tanda nih orang dari berpergian jauh. Padahal bajunya baju putih. Wala ya'rifu minna ahadun. Dan anehnya, ini kita yang katakan nih kita di zaman Nabi nih. Ini kita bapak, ibu, la ya'rifu minna ahadun. Kagak ada yang kenal itu bocah orang ini blok mana? Dari perumahan mana? Tapi dia pakai baju sangat putih. Tapi dia bukan lingkungan sini. Baju sangat bersih. Artinya begini, maknanya kebiasaan kan kalau orang kalau pakai baju sangat putih, bukan putih sangat putih, saya katakan kita dari sini pakai baju putih naik motor ke Bekasi tanpa jaket. Kira-kira sampai Bekasi kemudian pulang lagi bersihnya sama nggak itu? Pasti lecek, pasti kotor. Tapi kalau bapak rumahnya di sini, ini majlis Rasulullah. Nabi di sini umpama. Kemudian dia keluar pakai baju putih, duduk di sini, pasti putihnya akan abadi, tidak akan hilang. Nah ini anehnya laki-laki ini bajunya sangat putih, nggak ada kotoran, tapi dia nggak ada yang mengenal. Ini siapa? Semua termasuk Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar pun tidak kenal. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengucapkan salam kepada Nabi, nih datang nggak kenal nih, itu yang paling bingung. Hatta jalasa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, ketika dia datang nggak ada yang kenal, kita nggak ada yang kenal, Nabi Muhammad kenal. Dia hatta jalasa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia duduk dekat dengan Nabi. Hatta bima'nal ghayah, dekat banget sama Nabi. Saking dekatnya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadda'a kaffayhi ala fakhidayhi. Saking dekatnya tuh laki-laki duduk pertama ngucapin salam sama Nabi, kemudian ia minta izin kepada Nabi duduk bersama dengan Nabi, akhirnya dia duduk dekat dengan Nabi. Saking dekatnya Pak, itu duduknya fa asnada rukbatayhi ila wa wadda'a kaffayhi ala fakhidayhi, sampai itu duduknya dia menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Bapak sama saya ini udah deket banget jaraknya. Itu dia deket lututnya dengan lutut Nabi, nempel, deket banget. Nggak cukup di situ laki-laki, dan dia pun meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah nempelin deket lututnya, telapak tangannya ditaruh di atas paha Nabi, deket banget. Semua sahabat bingung. Karena sahabat Umar ibn Khattab nggak berani, semua sahabat nggak berani, tapi ini laki-laki berani. Kalau bahasa Umar, karena Umar itu mantan jawara atau mandor, makin gregetan aja. Ini saya apa songong banget. Ya, tahu-tahu assalamualaikum, tahu tuh sangat dekat sekali. Nah, sampai Umar bingung sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kembali lagi ke atas? Ini laki-laki pakai baju putih, lalu dia duduk, lalu dia beri salam kepada Nabi. Lalu dia beri salam kepada, dan dia duduk dengan Nabi, dan dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini sebetulnya ada hikmah yang ingin disampaikan oleh laki-laki ini. Apa hikmahnya? Pertama, hikmahnya kita disuruh duduk di tempat yang manfaat. Kedua, laki-laki itu memakai baju sangat putih. Ini hikmah yang kedua. Hikmah ketiga, dia duduk dekat sekali dengan Nabi. Ada hikmah dalam ini, belum materi hadis, tapi ada hikmah di sini. Karena saya baca di dalam kitab Syarahnya Jawahir. Yang pertama sudah, duduklah yang manfaat. Bukan berarti saya melarang melakukan perkara yang mubah. Silakan mubah, tapi jangan terlalu banyak. Begitu maksudnya. Ya. Yang kedua, hikmah yang kedua, ini laki-laki memakai pakaian baju
Sangat putih. Karena ada makna apa dalam putih ini? Bahwa dianjurkan, putih ini menunjukkan alal adab. Putih ini menunjukkan sifat baju yang santun, baju yang sopan, sebab ia akan menghadap orang yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Putih di sini menunjukkan dia berpakaian yang menutupi aurat. Makna isyaratnya adalah kita diperintahkan seolah-olah laki-laki ini memerintahkan kita, jika antum ingin beribadah, berpakaianlah pakaian yang wajib. Pertama pakaian yang wajib dulu. Jangan pakaian yang haram. Kalau pakaian wajib udah dipakai, kedua, yang pertama wajib dulu ya. Yang kedua pakai pakaian yang sopan. Tapi yang wajib dulu. Nah, laki-laki ini memberi isyarat memakai pakaian yang wajib, memakai pakaian yang sopan. Pertama kita bicara wajib dulu. Apa pakaian wajib? Dia datang ke Nabi pakai baju putih. Ini pakaian pakaian sopan. Apa wajib itu? Ini buat Bapak Ibu, guru-guru kita sering beritahu kita. Ada pakaian yang wajib, ada pakaian sunnah, ada pakaian mubah, ada pakaian haram. Ya, yang paling utama pakaian wajib dulu. Apa pakaian wajib? Alhamdulillah udah dipakai semua nih. Pakaian yang wajib itu adalah pakaian yang menutupi aurat. Ya kan? Kan nutup aurat hukumnya wajib apa? Wajib kan? Iya. Kenapa ini yang wajib? Pakaian wajib itu yang mahal apa yang murah? Bukan mahal murah, yang nutupin aurat. Nah, terus dikatakan, mana dasarnya? Kenapa dia memakai pakaian wajib dulu? Dasarnya Allah Jalla Jalaluh berkata dalam Al-Quran, qala ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa libasun taqwa dzalika khairun. Ini Allah yang bilang, Pak. Allah bilang di Quran, apa dasarnya? Ya bani Adam, hai keturunan Adam, qad anzalna alaikum libas, sungguh kami telah menurunkan untuk kalian libasan, pakaian. Ini bahasa Tuhan. Aku turunkan pakaian kepada kalian untuk apa? Yuwari sawatikum. Tujuannya Allah menurunkan pakaian itu bukan berarti turun kokok, turun atau bukan dari langit, bukan. Artinya dari fi'l makhluk, kerjaan makhluk membuat pakaian, karena semua pekerjaan adalah hakikatnya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan perbuatan kita. Berarti sejatinya Allah. Kata Allah, aku turunkan pakaian. Buat apa nih Allah pakaian? Allah turunkan, tujuannya yuwari sawatikum. Allah nurunin pakaian itu tujuan yang pertama, untuk menutupi aurat kalian. Ini Al-Quran, Pak. Untuk menutupi itu surat Al-A'raf ayat 26. Silakan dicek. Surat Al-A'raf ayat 26. Ini bahasa Tuhan, bukan bahasa Ibnu Hajar, bukan bahasa Ustadz Wardi, bukan bahasa Habaib. Ini bahasa Tuhan. Jadi jangan dibantah. Karena kalau dibantah, membantah Tuhan. Surat Al-A'raf ayat 26. Allah bilang, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Allah turunkan aku, wahai bani Adam, sesungguhnya aku telah menurunkan untuk kalian pakaian. Untuk apa? Yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat. Nah, ini berarti pakaian wajib. Karena menutupi aurat wajib. Nah, di sinilah peranan ulama fikih. Sedikit saya geser fikih. Karena ibu-ibu di sini lebih banyak ya, bapak-bapaknya juga. Apa secara singkat? Beda kalau pastikan memang fokus ke fikih saya. Kalau di sini kan fokusnya udah kemana aja nih, karena pahamnya luar biasa. Sekali ngomong tauhid langsung paham. Saya ngomong dalil langsung paham. Amin. Senior mah beda, senior mah. Iya. Nah, pakaian wajib ini apa? Dibagi tuh ulama berperan. Pakaian wajib laki-laki yang wajib ditutupi fis salati wa kharijia ma baina surrah wa rukbah. Laki-laki itu wajib itu dulu saya tanya. Wajib itu apa, Pak? Pengertian wajib. Definisinya, ta'rifnya. Wajib itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat. Ente ngopi aja pengen saya. Seger banget kayaknya ya. Apa wajib itu, Pak? Dilakukan dapat pahala,
ditinggalin dapat dosa. Berarti kalau dalam bab aurat, ditutup aurat dapat pahala, dibuka dapat gitu. Cocok ya? Itu wajib ya. Nah, Allah turunkan Pak, ini laki-laki datang ke Nabi pertama pakaian wajib. Dan Allah bilang tujuan Allah turunkan Al-Qur'an yuwari sawatikum. Ini maaf ya saya begini, pegel saya dari maghrib sila baik. Tapi kalau niat jaipongan masih lah nggak pegel saya. Buset deh, buset gitu. Ini bagaimana? Itu pakaian wajib tuh. Jadi wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Ditutup aurat dapat pahala, dibuka dapat dosa. Sekarang aurat itu apa? Laki-laki auratnya. Ini fikih dulu. Baik di dalam sholat wa kharijiyah, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Baik di dalam lagi sholat atau tidak sholat. Berarti tidak sholat itu ngapain? Ngobrol, kerja bakti, pokoknya nongkrong, karaokean, healing, ya kan ya? Itu kan di luar sholat kan? Ini kata ulama, kata Habib Salim bin Subair Al-Hadrami, aurat laki-laki baik di dalam sholat atau di luar sholat, nongkrong, healing, main gaple, pokoknya di luar sholat aja. Main bola di luar sholat, ma baina surrah wa rukbah, yang wajib ditutupi dari dengkul, lutut sampai puseng. Ini bukan saya yang ngomong, ini Habib Salim yang ngomong di kitabnya. Baik sholat atau di luar sholat, Pak, di pusat sama dengkul wajib ditutupin. Sholat kelihatan. Ini wajibnya mau di dalam sholat atau di luar sholat. Berarti di luar sholat itu bapak nongkrong, bapak ngobrol, bapak main wajib hukumnya ditutupi. Maaf, ya ini pernah saya bahas di masjid. Kadang kita maaf, berarti ini kan ngaji ya, saya bahas ngaji lah. Ya kalau main gaple saya bahas gaple kan gitu ya. Ya kan ngaji Pak ya, berarti bahas ngaji. Jadi jangan kesinggung ya. Kecuali kalau kita lagi nonton, kita bahas nonton gitu. Nah ini kadang di luar sholat, berarti lagi ngobrol. Saya pakai kolor nih. Kadang kita ngobrol kolornya segini. Bener nggak? Pakai sarung, pakai kaos. Kolor kelihatan nggak? Haram nggak itu? Haram Pak. Kita bilang, Ustadz sampai nafsu sih. Emang kali nafsu amal sampai nafsu. Pakai nanya sampai nafsu. Udah hitam. Maaf, artinya apa? Di sini bukan masalah nafsu dan tidaknya, ini kewajiban. Paham? Artinya mau ada nafsu kek, mau kagak ada nafsu kek, hukumnya Pak, nggak kerasa kan kita? Ya, padahal kita ngomongnya agama, kita ngomong bagaimana hadis tabinya. Ini kesini, kemana-mana. Ya Allah, kata dia mau udah kayak turis itu, turis apa ente? Orang Turki turunan kidul. Jelas kira-kira ini? Ini wajib. Kerja bakti sama. Emang terus bagaimana? Kan kolor, masa saya harus pakai sarung terus? Bukan itu maksudnya. Banyak, ini saya juga pakai kolor tuh. Ya kan? Tapi kan tetap main bola silakan boleh, menjaga kesehatan itu wajib hukumnya, Pak. Bahkan di dalam kaidah usul dikatakan wa kullu ma yadurru fil badani haramun. Perkara sesuatu yang membahayakan badan kita haram. Enggak boleh kita wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Di kaidah usul dikatakan kullu ma yadurru fil badan, setiap sesuatu yang membahayakan badan kita, kesehatan kita, itu haram hukumnya. Dan Allah berkata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jatuhkan, jerumuskan diri kita dalam jurang kehancuran. Berarti kan kita disuruh menjaga kesehatan. Betul nggak, Bu? Disuruh menjaga kesehatan, keimanan. Ibu-ibu silakan jogging, silakan. Boleh nggak tuh? Boleh, itu baik. Bahkan kalau kita niati, apa sih ibu itu kalau senam apa namanya? Aerobik ya, bapak-bapak main bola, boleh nggak tuh? Silakan. Kalau antum niati itu untuk menjaga kesehatan, itu ibadah. Paham nggak? Itu ibadah. Masa ibadah orang ngejaga kesehatan wajib. Allah yang bilang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tapi ingat, di dalam menjaga kesehatan jangan menerjang syariat. Gitu loh. Kalau ditanya bagaimana olahraga, bagus. Ibadah, tapi jangan menerjang syariat. Kalau menerjang syariat jadi haram. Maaf banget. Kalau ibu, bapak pertanyaannya, hukum jogging bagaimana? Bagus. Kalau niatnya ngejaga kesehatan, itu ibadah. Hukum joggingnya bagus. Tapi kalau menerjang syariat, di tempat terbuka, joget, pantat goyang-goyang. Nah, kita kan orang lanang ya ini ya. Betul nggak? Ya, betul nggak Pak? Betul. Nah, kita nggak lihat.
sayang, dilihat dosa, bingung jadinya saya. Bener Pak? Iya, kita nggak lihat sayang, dilihat dosa, kan bingung kita. Ya, jadi nyata begini nih, ya setengah haram ini. Wah, haram kok setengah ini. Paham kira-kira? Jelas Bu. Jadi kalau ini jangan salah paham nih, takutnya si Ibnu tanya fanatik banget. Emang zaman Nabi mah nggak ada jogging, karena kan zamannya modern. Enggak. Jujur saya punya jadwal sendiri setiap malam Sabtu. Ini kan saya gabung sama anak muda. Itu jadwal saya futsal. Setiap malam Sabtu. Jadwal futsal. Kalau malam Rebo ketiga empat saya itu nggak ada ngaji. Itu jadwal saya karaoke sama bini saya di Jababeka, di patung kuda itu. Kalau nggak di Yahoo di Plaza. Tahu semua karena saya orang sini. Yang penting lah bini saya, jangan bini orang. Betul nggak? Betul nggak? Yang penting lah bini sendiri. Paham jelas kira-kira? Nah ini bini orang bahaya. Bini orang. Oke. Jadi saya nggak fanatik, nggak. Jadi hukumnya boleh, tapi jangan menerjang syari. Bagaimana menerjang syariat? Di tempat terbuka nih. Maaf di lapang, maaf nih ya. Kan ini ngaji, saya ngomong ngaji. Bagaimana jogging? Bagus joggingnya, nggak haram. Jaga kesehatan ibadah. Tapi ketika kita menimbulkan, menarik syahwat laki-laki, kan nggak boleh perempuan itu bergoyang, ngomong keluk bernada indah di depan yang bukan mahramnya. Nah itu yang menjadikan haram, bukan joggingnya. Paham Bu? Ya. Jadi hukumnya haram nggak main jogging itu? Halal. Bahkan jadi ibadah. Tapi kalau bisa ke tempat terbuka banyak orang melihat jadi haram. Yang haram bukan joggingnya, ngundang maksiatnya itu. Saya jadi bingung sebagai kaum laki, Bu. Ya. Benar nggak Bang? Kan bingung kita. Aduh, kayak terjadinya kita tuh. Kali perluas Nah, itu maksudnya. Laki-laki juga sama. Ya, ada laki-lakinya. Saya tadi bilang saya ada jabat main futsal. Bola saya seneng, ya kan. Sekarang kan si Messi mau pindah lagi kan ya? Iya. Akhirnya, iya dari PSG dia mau kemana tuh? Ya dia ngeprank kita katanya mau ke Barca, tahu-taunya nggak ke Barca, suwe banget dia. Ya di prank kita sedunia. Ya, apa saya semua itu? Nah akhirnya gini. Artinya gini, kan main bola jaga kesehatan. Kalau niatnya jaga kesehatan, apalagi kita niatnya daripada gua maksiat mendingan main bola, itu jadi ibadah daripada maksiat. Betul nggak? Daripada gua ngomong orang, mending gua main badminton, itu jadi ibadah. Karena niatnya menghindari maksi. Tapi ingat, jangan menerjang syariat. Apa? Dalam berpakaian. Apa pakaian wajib? Laki-laki punya aurat pusar sampai lut. Beli kolor yang nutupi ini, jangan di atas dengkul. Nanti yang bikin dosanya bukan mainnya. Inilah melihat, sampai sini paham? Ya, jadi kalau yang pakai segini mah buat di rumah aja sama bini. Kalau sama bini mah Pak, buka semua udah nggak apa-apa. Jangan nyesel. Nanti kalau nggak punya buat di luar, buat kerja bakti, buat main, beli segini. Sekarang juga banyak yang bagus itu. Saya juga jualan Pak. Ada koloran saya. Tadi masih bawa ya. Iya. Lupa saya. Iya, serius saya menjualnya. Itu dimana? Aduh lupa saya. Kalah cantik saya ini. Mainnya, paham kira-kira ya? Itu pakaian. Paham Pak ya? Jaga nih, mau di dalam sholat, apalagi kalau kerja di masjid, ya nyapu masjid, ya Allah, itu harus kemana aja, jangan ya. Jadi tadi ucapan saya nggak haramin main bola nggak, saya ngaramin jogging nggak, justru saya ngomong bagus kan, yang sebab nggak bolehnya tadi itu, ya kalau bisa di rumah tertutup itu aja. Kalau mau jogging mama laki aja di rumah, mau gaya apa udah halalun. Toyiban, udah halal toyiban lagi. Segar udah ya. Ya emang iya udah halal toyib. Kan nggak semua halal toyib kan. Tapi sama bini udah toyiban, mubarokan udah. Tambahin lagi dah. Banyak banget. Ya artinya udah halal toyiban mubarokan tuh. Begini. Terakhir. Ada Pak orang fakir apa namanya gitu. Itu orang fakir iri Pak. Ini saya bilang, saya ngomong begitu kayak bercanda. Sebetulnya itu ilmu Pak. Ini orang fakir kan orang kagak punya apa-apa ya. Dia iri sama orang kaya. Orang fakir sirik sama orang kaya. Irinya dalam kebaikan. Dia
Ada ngadu dia lapor sama Nabi. Datang ke Nabi Muhammad. Ngadulah orang fakir. Ya Rasulullah. Ya bahasa kata Nabinya dia ngomong begini. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasummu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya, kalau bahasa kita begini. Ini orang fakir sirik sama orang kaya. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur. Ya Rasulullah, itu tetangga saya yang kaya, enak, tiba-tiba pahalanya banyak. Dia mah pahalanya banyak ya Rasulullah, iri dengan kebaikan. Dia mah pahalanya banyak tuh orang kaya. Kenapa emang? Nusalluna kama nusalli. Dia sholat, saya ge sholat. Berarti sama-sama punya pahala kan? Iya. Wa yasumuna kama nasummu. Di Ramadan dia puasa, saya ge dia puasa, saya ge puasa. Sama tuh. Saya punya pahala puasa, dia punya saya punya. Dia punya pahala sholat, saya juga punya pahala sholat. Tapi dia yang diadukan bukan itu sama Nabi. Tapi ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, ada pahala yang saya nggak punya, dia punya. Kalau sholat sama-sama punya, puasa sama-sama puasa. Tapi ada ya Rasulullah pahala yang orang kaya itu punya, saya nggak punya. Saya pengen ya Rasulullah, jangan dia doang. Kan saya juga umatmu ya Rasul. Berikan keadilan agar kami di mata Allah sama. Apa yang mereka punya dan kamu nggak punya? Yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah bi fuduli amwalihim dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Sedangkan saya fakir, boro-boro sedekah makan dia susah. Betul. Saya kagak punya. Saya pengen punya pahala itu. Tuh orang fakir tuh. Ini kalau jadi fakir begitu, panas dalam kebaikan. Ketika Nabi ngomong begitu, ya kan? Banyak sih hadisnya. Ya, cuma endingnya aja yang tadi kalau mau jogging sama bini tuh. Udah halalan, thayyiban, mubarakan, wasi'an, ya. Nah, itu di pertengahan hadisnya, ya kan? Di pertengahan hadisnya Nabi ngomong, ya kan, punya harta, kagak punya. Sebetulnya dari awal inna bi kulli tasbih sedekah wa kulli tahlil sedekah wa kulli tahmid sedekah wa amru bil ma'ruf sedekah wa nahyu an munkar sedekah. Kebanyakan itu udah. Nah, pas terakhir di pertengahan hadisnya Nabi ngomong begini. Kamu pengen punya pahala sedekah seperti dia? Pengen, saya iri ya Rasulullah. Ditanya sama Nabi, punya bini nggak di rumah? Apa pertanyaan Nabi, Pak? Punya istri nggak di rumah? Jawaban dia, punya saya istri. Nabi bilang, wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Persetubuhanmu dengan istri, kan sedekah nggak ada duit ya fakir. Bersetubuhnya kamu dengan istri itu pahalanya sama seperti sedekah, sama. Sering-sering. Kedengeran Pak? Ntar habis ngaji, ntar habis pulang ngaji ngapain? Sodak. Siap? Siap Bu? Ini Nabi Bu, bukan yang ngomong. Makanya sama itu. Kalau belatuk bini nganggur hajar 4. Sodakoh, ngapa mau sodakoh? Tatolek Neng. Apa Neng? Sodakoh. Nah itu. Paham banget ini. Itu sodakoh. Itu baru 1 bini Pak sodakoh. Kalau 4. Waduh, banyak sodakohnya. Sodakoh. Mati berdiri, kagak sodakoh 2 kali dengan teh. Maaf, jangan. Ini bercanda. Ya, itu mah status di WA. Di Facebook kan begitu statusnya. Ingat, kesuksesan seorang suami berkat doa satu istri bisa sukses. Bagaimana 4? Tapi Facebook ya itu menyontek. Artinya tadi itu ya kan, saking apa yang halal itu meninggalkan maksiat itu kalau nggak kita bisa kita tinggalkannya, diarahkan ke ibadah nggak bisa, ya udah mubah-mubah aja. Judulnya cuma satu, yang penting jangan maksi. Paham nggak Pak? Dan kalau dibaca Quran mah males ya, dikir males, daripada ente maksiat mending main bola. Ya selesai urusan. Islam itu nggak kaku. Yang bikin kaku itu kalau nyampeinnya nggak paham. Udah ibadah lu. Jangan kemana-mana di masjid terus. Lebih nih gue sampai kemana nih goblok. Gue diceraiin bisa. Bener nggak? Nah, kalau dia ngomong begitu lu ngasih duit kali gue berhenti. Gue di masjid dah. Simpel aja Islam. Paham kira-kira? Nah itu tadi. Jadi pakaian wajib. Nah pakaian perempuan ada juga pakaian wajibnya. Apa? Insya Allah bulan depan dah. Jam 10 lewat udah tuh.
Ora kerasa. Wallahu alam bis. So, capek gua lanjut baik. Bukan Bapak dulu capek. Sebelum saya tutup, silakan yang mau nanya. Alhamdulillah. Ya, kayaknya satu pahamnya nih ya, sedekah kayaknya nih. Kayaknya paham aja sedekah ini. Punya pulang sedekah ini urusannya. Silakan yang mau tanya. Apa mas? Iya, apa pengen cepat-cepat sedekah kali ini? Tapi ini gara-gara, ya artinya gara-gara sedekah ini jadi pengen cepat-cepat pulang nih ya. Saya kayaknya pengen sedekah juga. Iya. Ini biasa aja kali ya. Bagian ronda. Ada pertanyaan? Silakan Bapak atau Ibu. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya mungkin satu atau dua orang, atau bapak mungkin mau bertanya. Biasanya Pak Muklis yang mau nanya. Udah kalau ya monggo sih. Ono sinanya ya monggo lah. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan karena memang kita harus melakukan sedekah. Ya, kita tuh gara-gara sedekah ini kacau ini ngaji nih. Ya, gara-gara sedekah. Kita tutup karena sama-sama pengen sedekah. Tapi ya hati-hati ini bisa sedekah sekarang bisa sedekah seperti ini bisa ditolak ini. Gara-gara ada nyanyian yang viral itu. Ya, bikin bini cemburu itu nyanyian itu. Ya, saya nyanyi karena saya juga hobi nyanyi karena kadang sebulan sekali malam minggu karena teman saya punya keyboard kita latihan qasidah. Karena lagi viral saya ngikut itu bini saya cemberut baik. Kacau kata saya. Padahal kita cuma nyanyi doang. Ya. Ya. Dulu aku bersama dengan dia. Ya bapak-bapak norak nggak apa? Kurang gaul. Ya, tutup aja doang udah. Kurang gaul bapak-bapaknya. Di masjid mulu sih ente. Kita tutup doa, semoga Allah beri kita ilmu, semoga beri paham. Tapi yang paling terpenting nih, yang paling penting Pak, ini nggak berat diamalin Pak. Itu kalau punya kolor di atas dengkul jangan dipakai di luar ya. Siapa? Kan gampang itu kan ya. Saya nggak nyuruh Bapak zikir, saya nggak nyuruh Bapak baca Quran. Kalibat itu kolor yang segini jangan dipakai di luar. Siap, gampang kan? Ya, nutupin. Itu aja yang dikit-dikit aja berubah mah. Besok giliran perempuan nih, saya bahas nih auratnya. Awas ibu-ibu. Tapi ngaji, tapi nggak ngaji lagi. Allahumma sholli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ala sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, iftah alaina futuhal arifin, iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa dzakirina man nasaina arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa auladakum wa ahlakum min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'al auladana wa auladakum wa ahlana wa ahlakum min ahli syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.